Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini sama saya Lang Borneo. Ingin membahas tuduhan akun channel YouTube, kalau nggak salah Amang Holil, yang menyatakan bahwa orang Madura tuh sulit untuk menyatu dan sulit untuk berbaur dengan warga sekitar. Nah, di videonya juga banyak tuduhan-tuduhan untuk orang Madura. Makanya di sini saya bantah tuduhan tersebut. Mari kita simak dulu video orang yang sepertinya sih menghina. Bagi saya sih menghina kalau seperti ini. Dia nggak tahu tentang orang Madura, tapi dia bahas orang Madura di sini. Terkesan orang Kita dengerin Madura sama-sama. yang tinggal di Kalimantan itu kayaknya gagal untuk menyatu dengan penduduk asli Kalimantan. Terkesan seperti itu. Beda dengan orang-orang yang dari Sumatera misalnya. Kayak orang Batak, orang Medan, orang Palembang, orang Padang kan, atau dari Jawa. Nah, padahal di Kalimantan sendiri banyak orang Madura yang sebenarnya ke Madura pun belum pernah. Artinya apa? Dia lahirnya di Kalimantan. Nah, dia dari lahir sampai meninggal dunia juga belum pernah ke Madura. Nah, padahal sudah seperti itu. Saya sudah 4 kali ke Madura. Widih. Mereka yang orang Madura sendiri masih banyak yang belum pernah ke Madura, kan seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Menurut saya, faktor utama itu ada 4. Yang pertama, bahwa orang Madura ini cenderung eksklusif, cenderung berkelompok. Sulit bagi orang Madura untuk berbaur dengan orang selain dari suku Madura pada keseharian. Ya, maksud saya, kalau pada tataran usaha itu bukan keseharian. Misalnya yang usahanya di pasar, memang ketika di pasar dia berbaur dengan seluruh insan manusia dan siapapun yang ada di pasar. Tapi ini bukan keseharian, itu usaha namanya. Pas sudah balik ke rumahnya, ke lingkungannya, dia tidak sulit untuk berbaur dengan orang yang selain dari suku Madura. Ini yang pertama. Yang kedua, Nah, di sini saya jawab orang tersebut, jin tersebut, saya namakan jin. Orang nggak tahu apa-apa tentang orang Madura, tapi dia berkomentar tentang orang Madura. Andaikan orang ini di dekat rumah saya, apa sih maksud dia bikin video seperti itu? Pasti saya pergi ke rumah orang tersebut. Dia nggak tahu tentang orang Madura, dia nggak tahu tentang suku Madura, dia malah komentar tentang suku Madura. Nah, pertama tadi dia katakan orang Madura itu sulit membaur sama orang, sulit untuk terus orang Madura itu berkelompok. Gini, saya tegaskan di sini, memang orang Madura itu kesehariannya itu sibuk dalam bekerja. Dia pulang berangkat bekerja, berdagang, itu pagi pulang malam, gimana mau berbaur? Sedangkan berangkat pagi pulang malam itu udah capek. Gimana mau berbaur sama warga misalnya Dayak Kalimantan, gimana mau berbaur? Sedangkan mereka capek, takut mereka ini tersalah omong atau tersenggol atau gimana, takut menimbulkan menimbulkan perkelahian. Makanya di agak tertutup. Maksudnya agak tertutup itu bukan berarti nggak mau bergaul gitu, Pak. Ini orang nih sepertinya nggak tahu tentang orang Madura, berkomentar tentang orang Madura gitu.
sialan juga nih orang. Kita dengarkan video berikutnya. Rasa soliditas, rasa kebersamaan yang berlebihan. Walaupun sebagai pendatang, sebagai perantau ini wajar, tapi kita yang dikatakan pendatang di sini. dirasakan, yang dimiliki Ingat, kita dikatakan pendatang di negara sendiri. Meskipun itu Kalimantan, dibilang kita ini pendatang atau perantau. Kalau perantau oke lah. Perantau itu orang yang bukan tinggal di Kalimantan tapi bekerja di Kalimantan, itu namanya perantau. Jangan katakan orang yang asli penduduk di sana, kakaknya di sana, terus lahir kakek neneknya di sana, dinamakan perantau. Itu sangat sangat tidak benar. Kita dengarkan video dia berikutnya. Yang dimiliki oleh orang Madura di Kalimantan khususnya, kadang-kala ini berlebihan. Ada yang secara ekonomi kuat itu dengan segala kelebihan ekonomi yang ada pada dia itu begitu peduli dengan yang secara ekonominya lemah. Jadi akhirnya yang ekonomi lemah ini merasa sangat, ini omongan orang ini nggak jelas, berhutang budi, berhutang jasa dengan yang ekonominya kuat, dan sebaliknya yang ekonominya kuat bisa mengendalikan yang ekonominya lemah. Kesannya akan seperti itu. Ada positifnya tapi juga ada negatifnya. Yang ketiga, ada kebiasaan yang sampai hari ini belum bisa ditinggalkan, yaitu orang Madura masih begitu familiar dengan senjata tajam. Walaupun kadangkala ini adalah faktor tuntutan pekerjaan. Nah, misalnya sebagian besar orang Madura yang pekerjaannya berhubungan dengan pasar biasanya pasti ketergantungan dengan senjata tajam, karena mereka lebih banyak yang jual daging kan, sayur, ya kan, seperti itu. Jadi lebih banyak hubungannya dengan senjata tajam. Tapi hal ini juga di kesehariannya pun masih melekat. Nah, itu. Yang keempat, Nah, poin yang ketiga, orang Madura sangat familiar dengan senjata tajam. Kata siapa? Enggak semuanya orang Madura seperti itu kok, kecuali orang Madura bekerja dengan senjata tajam, itu ya pasti semua suku seperti itu. Kalau yang berhubungan dengan senjata tajam seperti Dayak menggunakan mandau ketika parang atau apa gitu, ketika mereka ingin melakukan suatu pekerjaan gitu. Enggak semuanya orang Madura seperti itu kok. Ini orang nih bacotnya sangat menyakitkan hati seperti ini nih. Seakan-akan orang Madura tuh terkenal kejam gitu. Padahal dia nggak tahu tentang orang Madura. Akun YouTube-nya sudah banyak pengikutnya, makanya saya bantah semuanya. Kita dengarkan yang berikutnya. Susah bagi orang Madura untuk mengurangi kebiasaan menggunakan bahasa daerah, bahasa Madura. Dengar. Susah untuk mengurangi kebiasaan ngomong bahasa Madura. Nah, di sini saya jawab bahwa semua suku memang susah untuk mengurangi kebiasaan atau adat suku tertentu untuk menggunakan bahasa orang lain gitu, Pak. Contohnya di Jakarta, orang Betawi sama Betawi ketika mereka bertemu, mereka ngomong Betawi, Sunda sama Sunda, mereka ngomong ngomong Sunda gitu, Pak. Bukan hanya orang Madura, ini orang nih, semuanya. Medan begitu juga. Di tempat pekerjaan saya, banyak orang ngomong Medan sama Medan, Jawa sesama Jawa. Saya nggak tersinggung karena itu memang
bahasa mereka. Untuk apa sih kita memproklamirkan bahwa suku, bangsa, bahasa bermacam ragam di Indonesia ini, tapi komentar YouTuber ini seakan-akan menyuruh orang Madura yang di Kalimantan Barat atau yang di Kalimantan lainnya, Kalimantan Timur atau Tengah, itu menyuruh menggunakan bahasa warga tersebut gitu, Pak. Untuk apa kita kita ngomong NKRI harga mati, NKRI harga mati, tapi kita mengintimidasi suku tersebut gitu. Kita lanjutkan videonya. Saya agak geram. Di Kalimantan Selatan, Kita dengar videonya. Saya lihat di Banjarmasin misalnya, memang sudah banyak orang-orang Madura yang dalam tanda kutip generasi kedua, generasi ketiga itu sudah fasih berbahasa Banjar. Tuh. Tapi begitu di lingkungan mereka kembali dengan bahasa Madura. Tuh. Sebenarnya baik-baik, Dengar. sah-sah aja kan seperti itu. Sah-sah. Cuman kadang-kala lihat, dengar. ketika ketemu sesama orang Madura ini, di tengah-tengah orang yang bukan Madura pun mereka masih tetap menggunakan bahasa Maduranya. Seperti itu. Kita dengar. Iya. Nah, di Kalimantan Ini Tengah kesalahan maksudnya. Kesalahan. Saya rasa hampir sangat minim orang orang Madura yang stay di Kalimantan Tengah menguasai Aduh, hai. Tunggu. Kita buka lagi. Ini HP-nya agak error nih. Tuh. Tunggu sebentar. Shopee 17 Agustus Midnight Sale. Dari tengah malam sampai 2 pagi. Nikmati gratis ongkir 0 rupiah. Menguasai bahasa Dayak Ngaju. Nah, ini. Jadi, tadi yang pertama kesannya eksklusif, kemudian rasa kebersamaan yang berlebihan, kemudian terbiasa berhubungan dengan senjata tajam, dan penggunaan bahasa daerah yang masih kental. Saya rasa 4 faktor ini. Nah, dia bilang orang Madura yang di Kalimantan enggak bisa menguasai daerah suku Dayak Ngajuk ya. Nah, di sini kalau misalnya orang Madura menggunakan bahasanya di Madura, sesama Madura kan, itu sah-sah saja kata dia. Nah, ketika di orang rame, dia bilang orang Madura juga suka menggunakan bahasanya ketika bertemu sesama Madura. Nah, nggak bisa kita pungkiri, meskipun di Jakarta ini orang Jawa sesama Jawa ketemu sama mereka nih, berkelompok nih, mereka ngomong sama bahasa Jawa, meskipun itu di tengah-tengah orang Sunda atau orang Batak atau orang lainnya gitu. Ini udah saya buktikan sendiri loh. Makanya orang tersebut kata saya otaknya miring. Benar. Andaikan ini ada di Kalimantan Barat, tunggu. Andaikan orang ini ada di Kalimantan Barat, dekat dengan rumah saya, nggak tahu orang ini seperti apa. Dan dia mengatakan di video awal bahwa dia mewakili sebagian orang Kalimantan. Nah, ini saya rasa orang Dayak di sana nggak seperti itu sih, nggak mengintimidasi orang Madura harus menggunakan suku bahasa Dayak. Nggak ada. Pernah saya di suatu tempat kerja di mayoritas Dayak, di tempat Dayak kerja, itu saya berhubungan akrab dengan anak suku adat tersebut. Meskipun begitu, dia menghargai saya, ngomong Madura sesama teman saya orang Madura gitu, Pak. Cuma dia minta artiin gitu. Nggak ada orang Dayak tuh mengintimidasi orang Madura untuk harus berbahasa Dayak tersebut. Nggak ada. Ini orang nih hanya ingin mengadu domba. Kita lihat video selanjutnya. Kalau ini bisa dirubah, bisa dikurangi, insya Allah. Nah, ini membawa nama Allah lagi dia.
kalau ini bisa dirubah, bisa dikurangi, insya Allah kata dia kan. Untuk apa? Kalau misalnya untuk apa Indonesia kita dengan apa memproklamirkan ke dunia, seluruh dunia bahwa Indonesia ini bersuku dan berbangsa, terus bahasa bermacam bahasa. Untuk apa kita proklamirkan? Kalau misalnya ada suku tersebut harus mengikuti bahasa suku tersebut gitu. Orang ini, aduh, ya Allah, saya mengatasnamakan Allah lagi. Kita dengar yang terakhir yang sangat provokatif. Orang Madura akan berhasil membaur dengan orang penduduk asli Kalimantan seperti halnya suku-suku lain yang bermukim di Kalimantan yang merantau ke Kalimantan. Dan kalau ini tidak dirubah, lihat, kita dengar. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik-konflik, baik yang sifatnya skalanya kecil atau yang berskala lebih besar. Kita dengar. Demikian ya. Nah, itu. Kalau misalnya orang Madura nggak mengubah sifat-sifat yang 4 tadi kata dia, yang 4 sudah saya bantah di video ini, tidak menutup kemungkinan bahwa orang Madura bahwa akan menimbulkan konflik yang skala kecil atau skala besar. Nah, ini sangat provokatif, bisa kena undang-undang ITE. Undang-undang provokatif. Jadi gimana ya? Menurut saya video ini video sampah bagi saya. Orang ini nih gimana? Dia bukan dari suku Madura tapi membahas tentang suku Madura. Gimana mungkin suku Madura yang berbahasa Madura untuk mengikuti bahasa orang lain? Terus identitas orang Madura di mana gitu, Bang? Identitas kita sebagai orang Madura di mana kalau misalnya kita harus menggunakan bahasa Dayak misalnya gitu. Maksud dia kan harus menggunakan bahasa Kalimantan. Di Kalimantan Barat aja orang Melayu ketika bertemu sama Melayu, mereka ngomong bahasa Melayu gitu. Orang Jawa bertemu sama orang Jawa, mereka menggunakan bahasa Jawa. Pakai logika sedikit lah kalau mau bikin itu bikin video. Ini YouTuber sampah seperti ini nih, saya sangat benci sama YouTuber provokatif seperti ini. Dan di videonya tersebut ada foto Lutfi Holy yang pernah menjelekkan nama suku Dayak gitu, Bang. Seakan-akan orang Madura tuh seperti itu semua, enggak seperti si Holy semua orang Madura. Enggak pernah orang Madura sangat menjunjung tinggi kebinekaan. Kalau misalnya orang Madura enggak menjunjung tinggi kebinekaan, orang yang ada di Sampang enggak mungkin, suku-suku lain yang ada di Sampang enggak mungkin, yang sangat minoritas enggak mungkin mereka bisa hidup di Madura sana gitu. Aduh, video-video seperti ini nih sangat provokatif bagi saya. Insya Allah sih, kalau misalnya dia memenuhi tantangan saya ajak ke Kalimantan, bertemu sama saya, ngomong sama saya apa maksud dan tujuannya. Terus kalau misalnya misalnya videonya memang benar dengan kebinekaan kita, saya siap menghapus semua video saya, dan saya siap meminta maaf ke orang tersebut. Untuk apa kebinekaan kita? Untuk apa berteriak NKRI harga mati, NKRI harga mati? Untuk apa? Kalau misalnya ada suatu suatu suku harus mengintimidasi suku yang lain gitu, harus mengikuti suku yang lain. Untuk apa kebinekaan ini kita ciptakan gitu? Untuk apa pahlawan-pahlawan kita berkorban nyawa, darah sampai air mata kok untuk memerdekakan Indonesia ini, sehingga mereka rela berkorban nyawa. Jadi bagi saya video macam itu sangat provokatif. Saya sebagai orang Madura sangat tidak terima sama orang tersebut. Ya mudah-mudahan orang tersebut ada main-main ke Kalimantan Barat, Pontianak, dan temui saya. Mungkin itu aja tantangan buat siapa nih yang sok-sok mengomentari tentang orang Madura ini. Ya udah, itu aja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dari Madura.